Cakap-cakap Bro Sumut TV. Di episode kali ini kita bicara politik, politik Pilpres di tahun 2024 bersama penasehat Komunitas Alumni Perguruan Tinggi Sumatera Utara, anggota Dewan Pakar Komunitas Alumni Perguruan Tinggi atau KAPT, ya, Dewan Pakar Pimpinan Pusat. KAPT adalah komunitas yang sudah konsisten dalam menyuarakan aspirasi-aspirasi politik di Sumatera Utara. Menjelang 2024 tentu banyak dinamika yang mau kita gali dari KAPT. KAPT di Pilpres 2024 bersama Bang Insinyur Mangarimpun Parhusip, atau kita panggil nanti Bang Impun. Bang Impun, KAPT kita podcast kemarin itu memperkenalkan soal preferensi politik, belum kita bahas. Sekarang sudah 3 calon, 3 baca pres sudah mendaftar, ya. Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran, Anies dan Muhaimin Iskandar. Bahkan sudah tes kesehatan di KPU. Tinggal mengeluarkan nomor aja kayaknya, ya, pengumuman deklarasi dari KPU bahwa ini menjadi cawapres tetap untuk tahun 2024. KAPT pilihannya kemana? Masih tetap? Selamat sore. Selamat sore. Bang Valdes ini nanya kemana, tapi nanya juga masih tetap. Berarti Bang Valdes sudah tahu nih. Kalau Bang Valdes nanya dengan menyebutkan KAPT, ya KAPT ini salah satu relawan dengan beberapa relawan yang sebelumnya tergabung di dalam relawan Jokowi. Ya. Untuk Pilpres sebelumnya. Ya, kita sudah jauh lebih dahulu mendorong Pak Ganjar Pranowo untuk maju pada Pilpres 2024. Ya, tidak mungkin dong berubah. Kita yang dorong gitu. Oh gitu ya. Ya sama seperti jargon kita kan. Oh iya. Memilih mendorong orang baik untuk jadi pemimpin. Ya. KAPT-nya kan selalu menjadi orang baik pilih orang baik. Kira-kira gitu ya. Karena masalahnya kan dinamikanya kan tinggi nih. Ada yang sudah mendorong Ganjar, tiba-tiba masuk ke Prabowo. Ada yang mendorong Prabowo, tiba-tiba masuk Ganjar. Kita kan perlu tanya juga, Bang. Karena kan dinamika politik di tengah jalan ini kan perlu konfirmasi. Kita kan konfirmasi aja, apa masih tetap atau sudah pindah nama kan gitu kan? Ya sesuai Undang-Undang Pemilihan Umum kan memang proses pencapresan kan harus melalui mekanisme partai politik. Ya, siap. Kalau tidak salah itu, kalau nggak lupa tanggal pas hari Kartini ya 21 April, PD Perjuangan mengumumkan calon presidennya Ganjar Pranowo. Ya. Walaupun sebelumnya banyak relawan yang sudah mendorong duluan, tetapi itu penegasannya 2 bulan kemudian, nggak sampai 2 bulan, kira-kira awal Juni, 3 Juni, kumpul relawan deklarasi di Basket Hall Senayan Jakarta. Ya, betul. Itu datanya sekitar 362 relawan. Bawa masing-masing masa jadi ribuan penuh itu. Kalau Bang Valdes bilang ada yang pindah, yang 362 ini belum ada yang pindah, Bang. Oh, belum ada ya? Belum masih ada. firm itu ya? Tetap firm. Ya? Oke. Dan itu disampaikan oleh salah satu wakil ketua TPN, yaitu Bang Amar Sapurba. Itu 362 itu nggak lari. Jadi nggak ada yang berubah. Oke. Ini kan perlu menjadi pertanyaan, dan ini menjadi pertanyaan publik, Bang Impun. Banyak dulu relawan, kelompok-kelompok yang mendukung Jokowi untuk maju jadi presiden. Ya, kita terbuka aja lah yang ngomong ya. Kemudian merasa bahwa dukungan terhadap Jokowi itu adalah dukungan sepenuhnya kepada apa saja keputusan Jokowi gitu ya. Saat ini kan kita lihat petanya gitu. Di Prabowo ada anaknya Jokowi. KAPT dulu mendorong Jokowi dan mendukung Jokowi menjadi presiden dalam periode terakhir. Kira-kira make sense nggak keputusan yang diambil oleh KAPT dan kawan-kawan relawan yang lain ini? Saya mau mendapat gambaran dulu nih. Make sense tentang pilihan politik itu. Karena dari awal kan ke Jokowinya atau ke Ganjarnya? Pilihan politik ke Jokowi adalah berarti turunan terhadap semua apa yang perangkat-perangkat yang dibawa sama Jokowi kan gitu kan, baik itu partainya ya segala macam. Sekarang kan
masuk ke sebuah pertarungan yang agak bias nih. Tadinya kita datang mendukung Jokowi dan pikiran-pikiran Jokowi mau kita delegasikan, ternyata Jokowi punya satu mainan baru ini yang namanya Prabowo sama Gibran. Karena kebetulan Gibran anaknya gitu ya. Waduh. Itu sebenarnya pertanyaannya menarik kalau kita tidak lihat historis dari kami. Oke. Nah, historis soal make sense ini, soal adanya kemudian munculnya Gibran yang faktor X ini ya, faktor apa ini? anaknya Jokowi yang kita dukung dulu gitu ya. Iya betul. Ya, historis dukungan ke Ganjar itu tidak menghitung Gibran. Menghitung Gibran. Oke. Historis itu muncul ketika dulu ada wacana 3 periode ya. Oke. Kalau nggak salah itu rame berapa menteri yang mengucapkan, kemudian ada istilah big data, kemudian ada teman kita yang bermusra-musralia gitu kan, yang tiba-tiba ada yang ngomong apa, muncul wacana perpanjangan periode segala macam gitu. Nah kemudian kami di dalam KAPT ini dengan pergunjingan gini, yes Jokowi bagus, but kalau perpanjangan 3 periode itu kan apa namanya, suatu ulik-ulik politik. Ya tugas kita cari ganti Jokowi, bukan kasih Jokowi 1 periode lagi. Nah kalau bukan orang baik presiden, nanti kita rubah lagi 3 periode menjadi 2 periode kembali. Itu kan ketika wacananya 3 periode itu KP itu berdiri dalam posisi mana itu? Standingnya di mana waktu itu? Standing dalam hal kubu apa? Standing terhadap setuju atau tidak nggak terhadap 3 periode itu? Tolak. Gitu ya? Dan saya minta jelas itu ya, tolak ya waktu itu. Dan kita minta Kornas kita itu untuk menghubungi semua relawan Jokowi. Kalau masih ragu-ragu haheo, saya bilang udah nggak usah, silakan suruh pergi aja, teken petisi, sampaikan ke Pak Jokowi. Tolak 3 periode. Karena itu presiden buruk. Dan itu dilakukan. Oh gitu ya. Waktu itu memang kalau kita melihat dari konteks sekarang isu-isu tentang dari mana asal muasal 3 periode itu, KAPT dan kawan-kawan relawan lain ada nggak memang di lobi untuk ikut mendukung ini waktu itu? Sejauh pengetahuan Bang Impun. Kami dan yang sering berkolaborasi dengan kami itu nggak ada. Oh nggak ada. Oh. Tapi kita dengar yang lain. Ya artinya ketika mereka kalaupun ada dan dikondisikan untuk mewacanakan itu ikut relawan itu udah pasti nggak berani dekat kita gitu. Oh gitu ya. Karena kita tegas ini presiden buruk. Waktu itu pertimbangannya apa? Karena pelanggaran konstitusi aja atau ada yang lain mungkin pertimbangannya? Konstitusi bisa nggak dilanggar kalau dirubah. Ya. Tetapi merubah itu kan presiden. Nggak baik gitu loh, karena Pak Jokowi itu orang yang kita dorong dan dia bekerja bagus, terus kita rubah undang-undangnya. Ya pikiran sebagian orang kan seperti itu kan memang. Ya enggak lah. Logikanya kan memang itu, mereka bermain di situ kan. Ya kan jadi lucu undang-undang itu kan disusun kan banyak pertimbangan, pakar kan dikumpulkan segala macam. Itu kan untuk menjaga kalau ada orang yang kemudian kurang bagaimana dalam prestasi segala macam, tapi menang opini publik mau berkuasa panjang, cukuplah 2 periode gitu kan. Dan itu juga kan tidak hanya di Indonesia dipelajari kenapa ditentukan itu, banyak negara lain juga yang demokratis itu, Amerika atau segala macam mungkin punya aturan sendiri tentang itu gitu. Jadi waktu itu memang kalau dia akal-akali supaya tidak melanggar konstitusi, ya apa namanya itu? Buat saya itu seperti presiden nggak baik lah. Gitu. Iya. Kayak semacam apalah upaya untuk melakukan tricky lah ya. Tricky namanya. Tricky ya. KAPT waktu itu memutuskan akhirnya menolak 3 periode. Kemudian dan menyampaikan itu ke Pak Jokowi. Langsung disampaikan? Sampaikan. Secara tertulis? Ditandatangani oleh... Secara tertulis disampaikan? Saya minta begitu, tetapi kemudian yang saya tahu beritanya mereka datang ke Jokowi. Justru langsung datang ya ke mereka? Datang, ya. Oh ya gitu ya. Menyampaikan supaya 3 periode itu nggak usah lagi lah, bilanginlah ke siapa-siapa gitu. Bukan kita bilang itu dari dia, bukan. Nggak baik itu Pak gitu. Kemudian akhirnya bergeser ke Ganjar seperti apa prosesnya?
Lah tugas kita kan mendorong orang baik. Ya. Lah ketika Pak Jokowi yang bagus ini cukup 2 periode sesuai dengan konstitusi, tugas kita kan mencari siapa yang meneruskan Pak Jokowi. Oke. Itulah munculnya nama Ganjar. Oke. Sampai pada titik ini yakin Ganjar orang baik? Itu yang terbaik daripada yang ada gitu. Gitu ya. Jadi kan kita ngelihat baik enggak itu kan situasional ya. Oke. Tapi track record sebagai yang mendorong dia untuk menjadi pemimpin nasional kan harus kita lihat track recordnya. Bang Valdez pun mungkin juga kita calonkan presiden, tapi kita nilai dong gitu. Popularitas Abang gimana, elektabilitas Abang gimana kan gitu kan. Kalau kita flashback ke belakang lah, tracking lah ya. Artinya dukungan terhadap Jokowi ini kan full dilakukan oleh KAPT. Tapi KAPT sendiri berempati nggak misalnya, atau KAPT dengan relawan lain terhadap misalnya ada beberapa situasi-situasi kekecewaan Jokowi terhadap Ganjar. Kan ini yang membuat akhirnya politik yang belakangan ini semakin keras dan tajam ya kan gitu kan. Ya tadinya kita berharap Jokowi melegasikan kepada orang-orang kepercayaan dia atau orang-orang yang sesuai dengan maunya dia, ya, sesuai dengan keinginan dia untuk melegasikan apa yang sudah dia lakukan kepada 2 orang terbaik di negeri ini gitu. Ada poin yang saya tangkap dari Bang Valdez. Pertama, seolah-olah bahwa legasi Jokowi itu diminta diteruskan oleh Ganjar, clear by Jokowi dia mau Ganjar. Oke. Yang kedua, yang kutangkap dari pernyataan Bang Valdez bahwa Pak Jokowi itu kecewa ke Pak Ganjar. Ya, itu dua-dua itu nggak clear juga gitu. Itu yang ditangkap sama publik. Itu yang ditangkap sama publik soalnya. Itu yang ditangkap sama publik. Di mana publik itu nangkap bahwa Jokowi kecewa ke Ganjar? Itu kan juga tidak clear gitu. KAPT perlu klarifikasi lah. Artinya kan publik kan menangkap ini, ya kan? Menangkap bahwa Jokowi kecewa ke Ganjar. Kecewanya di mana? Publik itu nangkapnya apa? Biar saya jelaskan. Oke. Soal misalnya kontroversi gagalnya Piala Dunia U20. Ya. Nah, itu kan udah jadi rumor besar kan. Ya. Oke, kita ambil yang apanya aja, isu-isu besarnya aja. Apakah Jokowi kecewa ke Ganjar? Kalau ditangkap dalam tangkapan publik kan seperti itu. KAPT melihatnya gimana? Kalau itu dibilang kecewa ke Ganjar, itu kan Ganjar tuh kapasitasnya apa ketika itu? Oke. Kapasitasnya adalah kepala daerah provinsi yang kebetulan di lokasi itu ada event dipilih stadion. Itu kan pertandingan dibagi ada berapa daerah, salah satunya Jawa Tengah. Ya kalau memang Jokowi kecewa, pindahin aja, jangan Jawa Tengah, taruh Sumatera Utara, kenapa emang? Ya dia presiden lebih tinggi dong dari gubernur. Tetapi kan itu juga tidak mungkin dilakukan ketika bicara tentang suatu peraturan itu yang Permenlu itu ya. Ya. Apalagi ada FIFA juga sudah ada jadwalnya kan, artinya kan harus kemudian kan kalau kita bilang Permenlu juga balik ke debatable bahwa ada beberapa event juga yang menghadirkan kontingen Israel. Nah ini kan tidak pernah clear juga seperti apa. Yang penting menjadi sorotan adalah kemudian setelah gagal seperti apa FIFA menghukum Indonesia. Ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI dalam lembaga persepak bolaan ya, PSSI Indonesia, FIFA Internasional. Punten, mohon maaf nggak jadi di Indonesia deh. Harusnya kan kena sanksi. Sanksinya nggak, kayaknya nggak berat deh. Sanksinya apa saya kurang tahu. Artinya apa yang disampaikan Pak Erick Thohir itu secara resmi, ya itulah alasan Indonesia nggak jadi tuan rumah. Banyak rumornya bahwa alasan dalam negeri itu juga menjadi debatable. Kenapa kepala daerah yang ngomong, terus yang kerjanya aparat penegak hukum itu apa, intelijen itu apa kerjanya gitu. Ini rumornya banyak, ketidakpastian yang akan dijawab dengan ketidakpastian. Iya. Karena kan yang soal isu gini kan berkembang liar kan gitu kan. Tapi apakah kecewa dalam satu, bagaimana presiden kecewa kepada gubernur sementara gubernur masih memegang yang namanya aturan Permenlu gitu.
Oke. Bagaimana berani Pak Jokowi marah ke gubernur gitu? Masih ada aturannya di Ada atas. alasan keamanan bla 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 gitu kan? Iya. Masa marah? Iya. Oke, dari KPT akseptabilitas Ganjar saat ini seperti apa sih? Kalau dilihat apalagi sekarang sudah ada firm lah ya, 3 tinggal hanya ketok palu PD. Akseptabilitas siapa nih? Ya, Ganjar. Di Apalagi masyarakat atau di KPT? ya, kalau KPT udah clear lah, ngapain lagi dibahas? Oke, berarti udah selesai nih. nah di masyarakat ya? Ya. Oke. Apalagi sekarang pasangannya kan kita udah tahu Mahfud MD gitu. Sudah jadi satu apalah gitu, paling enggak orang bilang magnet yang baru lah di Ganjar gitu, kedatangan Pak Mahfud. KPT melihatnya seperti apa? Respon masyarakat yang sudah selama ini ya dilihat lah dalam bentuk event-event atau aspirasi yang sudah diserap. Ya, ke masyarakat tuh kan kalau kita ini kan banyak yang emosional ya. Ya, oke. Bahwa ada survei yang menyatakan tingkat kepuasan 80% ke Pak Jokowi itu bisa benar. Bisa benar ketika kita lihat kanan kiri, waduh Jokowi gitu. Bahkan ada satu daerah yang kita pelajarin, dia nggak bicara Pak Prabowo. Oke. Dia bicara Gibran. Karena ada Gibrannya loh, itu representasi Pak Jokowi. Nah, itu banyak. Itu banyak. Tapi di sisi lain juga, dalam kapasitas cawapres, munculnya Ganjar ini juga memberikan Mahfud maksudnya? Munculnya Mahfud itu memberikan opini dan animo yang berbeda juga gitu loh. Ya. Jadi itu memang efek dua-dua lah. Efek dua-dua. Ya. Justru mewarnai Pak Ganjar ya, kekuatannya ya gitu ya. Karena ada Pak Mahfud juga ya gitu dalamnya ya. Ya, melengkapi artinya gini, kalau kita pakai peta Jokowi berdasarkan peta pemenangan Pak Jokowi menghitung Pak Ganjar, justru ada lokasi di mana kehadiran Pak Mahfud ini di lokasi yang kalah bisa. Ya. Tapi kehadiran mungkin faktor Gibran di lokasi yang kita dulu menang bisa jadi kebalik-balik lah. Kalau kita hitung-hitung nih Bang Impun, kita kan ngobrol politik kan enak, ada hitung-hitungannya juga, ada apanya juga, main-main di angka-angka survei. Kira-kira kalau di Sumatera Utara KPT melihat nggak ada rembesan dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pak Jokowi terhadap pasangan ini gitu. Let's say pasangan Ganjar Mahfud dulu. Rembesan dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi terhadap Mahfud dan Ganjar dan Mahfud gitu. Ada nggak rembesannya kira-kira? Pengaruhnya ya rembesan lah pasti efeknya gitu. Ya artinya kita harus membaiki pola hitungan peta 2014-2019 mesti kita koreksi. Oh gitu ya. Oh iya. Sumatera Utara gimana melihatnya? Sejauh ini KPT melihatnya? Ya ada beberapa yang melihat Ganjar Mahfud ini gimana? Masyarakat Sumatera Utara? Wah banyak, saya nggak nyangka gitu tiap hari ketemu dengan orang yang ternyata mau bekerja untuk Ganjar Mahfud tuh banyak. Gitu ya. Apalagi setelah muncul Pak Mahfud. Ya. Setelah misalnya datang satu pasangan lagi, Prabowo Gibran, ketika Gibran adalah representasinya Jokowi. Nah, memang ada ya kalau kita bicara komunitas yang dulunya berbau Jokowi. Ya sampai titik terakhir itu tetap ketika diskusi kemana nunggu telunjuk gitu. Nunggu arahan gitu. Gitu. Walaupun nggak pernah diarahkan, gestur body language-nya mereka bisa tangkap dan terbukti mereka ke sebelah. Gitu. Oh gitu ya. Kalau Sumatera Utara prediksi KPT kalau gimana? Itu relawannya ya. Ya relawan Jokowi ini kan terpecah. Ada yang ke Ganjar, ada yang ke Prabowo. Nah kalau masyarakatnya cintanya itu, Jokowi loversnya itu kuat. Tapi kita akan datangi dan kita akan jelaskan semuanya. Kalau kira-kira di atas kertas terbelah dua nggak nih? 50-50 nggak? Apanya? Taruhlah memang tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi ini kan di Sumatera Utara kan tinggi, apalagi Jokowi kan agak emosinya kan
agak terikat. Jangan bilang di Sumatera Utara, di kantong yang dulu Jokowi menang. Di kantong yang Jokowi menang. Sumatera Utara Jokowi menang 52%. 52. Gak usah tanya di 48-nya gimana. Iya. Yang 52 ini terbelah nggak? Gitu? 52 itu terbelah. Terbelah. Terbelah ya. Terbelah. Belah-belah dikit. 50-50, 50-50 atau 60-40? Oh enggak. Emosional orang tua di orang tua, yes terbelah. Di anak mudanya enggak. Anak mudanya rasional. Anak muda ke APT berani mengklaim itu masuk ke Ganjar Mahfud gitu. Bukan di lokasi yang ini, yang 52% tadi. Ya, kita bicara 52% ini lah. Iya, yang 52%-nya. Ya, rasionalitas mereka itu belahannya lebih banyak ke Ganjar. Bahan Ganjar. Yang tuanya emosional. Oh gitu. Ya kalau di kampung kita itu burju do Pak Jokowi baik Pak Jokowi itu. Kesitulah kami anak isi gimana. Iya. Kalau kira-kira belahan yang 48% lagi yang memilih Prabowo dan Sandi Uno kemarin masih firm nggak tetap sama Pak Prabowo kira-kira? Ya enggak lah, ada Pak Mahfud Bang. Oh gitu ya. Wah Pak Mahfud. Faktor itu harus dihitung ya. Wah hitung banget itu. Oh gitu ya. Gila. Oh iya. Model Pak Mahfud muncul itu lain suasananya tuh. Iya. Saat seberang pun kaget tuh. Gugup juga tuh. Iya. Berarti artinya 48% dari Pak Prabowo ini bisa tergerus juga berapa persen ya? Mungkin mau kita gerus. Mungkin mau digerus ya. Yakin KPT bisa menggerus? Bang, abang lihat nggak belakangan kayaknya model polarisasi sekarang udah berubah gitu. Tapi ada polarisasi sekarang ya, makin keras makin kencang ya. Saya baca di WWA Group, dulu kan polarisasi kita kan arahnya kan ke isme gitu ya kan, primordial sekarang. Tapi sekarang polarisasinya makin tajam dan terjadi di antara kita gitu. Abang bisa tangkap nggak misalnya ada orang yang, karena memang ini hampir mirip satu ideologi. Masalahnya setuju nggak dengan politik dinasti atau tidak? Ada yang nganggapnya itu politik dinasti biasa-biasa aja. Ini mungkin istilahnya perpecahan para nasionalis. Perpecahan para nasionalis. Pas itu. Pas. Pas ini ya. Ya. Sebutannya pas. Polarisasinya kan terjadi kan? Ketika Bang Valdez singgung dinasti, ya yang paling hot itu buat orang seumur kita mungkin film Dynasty ya. Ya, film Dynasty. Ya. Tapi juga orang seumur kita juga cukup, walaupun tidak zaman kita masih anak-anak, kita kenal keluarga Kennedy ya. Ya. Bekasnya masih sisa itu antara George Bush dengan anaknya George Bush Junior. George Bush Junior, ya. Kalau dinasti kita lihat hanya sebatas itu, kayaknya nggak ada yang salah. Nggak ada ya. Nggak ada yang salah. Sebenarnya KPT walaupun dalam pilihannya Ganjar nggak terlalu meresahkan soal kedatangan Gibran ini dengan segala macam isu negatif politik dinastinya ya. Sebenarnya nggak terlalu. Hanya menambah sedikit keresahan. Yang dulu teman nggak jadi teman gitu. Cuman itu aja ya. Ya. Tapi soal politik dinastinya nggak jadi persoalan untuk ini ya. Jadi untuk KPT ya. Dalam konteks pikiran atau ideologi kelompok lah. Menjadi salah dalam pengertian umum. Kalau Pak Jokowinya yang mendorong dia, yang mau supaya Gibran tampil menjadi capres atau cawapres. Ini kan sejauh ini Pak Jokowi kan bilang kan enggak ada urusan sama saya. Ya, coba aku tanya Bang Valdez, memang maunya Pak Jokowi atau enggak? Ya nggak tahu juga. Ya nggak tahu juga kan, dia juga ngomong nggak terserah dia gitu loh. Ya. Tapi tangkapan message yang ada ini kan. Ya, nah dinastinya kan persepsi soal persepsinya. Dinasti yang itu kan nggak perlu dikhawatirkan, orang bukan mau bapaknya kok. Ya Jokowi kan ngakuin bukan dia kok. Apalagi kalau abang tuduh cawe-cawenya itu apa istilah orang? Ojo ke susu, anakku arep melu itu. Ini dia nggak bilang itu kan, candaan orang aja kayak gitu. Ya jadi nggak ada dinasti yang mengkhawatirkan di situ. Yang menjadi sorotan kan prosesnya, itu yang menjadi heboh. KPT waktu itu melihat
ada proses yang cacat tanda petik atau gimana? Loh, Cacat atau enggak kalau menurut KPT? Wacana 3 periode aja kita nggak mau. Kita bilang jangan dirubah kotak-katik. Ya ikutin aja yang ada kan gitu. Tapi kalau udah terjadi sekarang seperti ini gimana? Secara hukum salah nggak? Kita tunggu jawaban Mahkamah Kehormatan MK kan. Ya sekarang lagi di sidang kode etik. Jadi kita bicara hitam putih aja. Secara hukumnya bagaimana? Secara sensenya bagaimana? Sens itu kan saya nggak bisa bilang di sini, Bang Valdes jangan tanya sens dong. Nanti saya bicaranya. Nggak boleh. Sens nggak boleh. Kita bicara hitam putih aja. Ya. Secara hukum. Jadi kita bicara hitam putih secara hukum. Itulah kelebihannya kita punya Mahfud gitu loh. Aku agak ini sedikit lah kampanye sedikit. Agak endorse ya. Ada pendekar hukum kita gitu loh. Jadi kita juga harus bicara. Dari dulu kita sikapnya begitu. Oh gitu ya. Ganjar di Sumatera Utara kira-kira yang mau dijual apanya Bang Impun? Kalau KAPT disuruh nih bergerak nih dari Jakarta, oke. Ganjar harus menang ya Sumatera Utara. KAPT saya kasih tanggung jawab nih sebagai komando di depan. KAPT apa kira-kira jualannya sama masyarakat ini? Bukan jualan lah, apa namanya itu? Bagaimana edukasi politik dari KAPT kepada masyarakat? Balik ya KPT ya. Oke. Mendorong orang baik menjadi pemimpin. Oke. Orang baik pilih orang baik. Kaitannya kemari, Ganjar itu siapa sih? Kenapa kita dorong dia naik? Kalau kami melihatnya ada 5 hal. 5 hal itu ya, pertama track record ya. Track record ya. Berpengalaman. Orang punya banyak pengalaman, prestasinya nggak ada. Dia berpengalaman dan berprestasi. Prestasinya apa Bang kira-kira? Yang bisa kita breakdown lah 1-2 poin. Saya nggak tahu apa-apa nih soal Ganjar nih. Waduh, karena banyaknya jadi payah aku nyebutnya. Ya nggak apa-apa 1-2 aja. Iya, pembangunan di sana. Di Jawa Tengah. Ya di Jawa Tengah. Yang pasti sekarang terasa, dia membangun embung dan cadangan air di masa kemarau ya di Jawa. Itu jadi ada cukup. Kira-kira 1. Yang lain mungkin saya harus buka, itu ada ratusan yang kita kumpulin gitu. Yang 1-2 poin aja, artinya yang sudah terlihat langsung sama masyarakat. Di masa Covid kemarin beliau kan cukup ini juga ya, agresif juga ya untuk melakukan banyak pendidikan kesehatan ya untuk menghindari Covid ya. Saya ingat dulu ada konsep Joko Tonggo. Dalam hal lain, dalam hal lain biar saya tambahkan. Tadi berpengalaman dan prestasi. Kemudian yang kedua itu anti korupsi. Anti korupsi ini sampai yang paling penting kasus EKTP, di mana si Pak Novel Baswedan menyatakan tidak cukup bukti untuk menjadikan Ganjar tersangka. Ya sempat ada isu ya dia terseret ya. Isu lah ya. Tapi kan keluar pernyataan Novel Baswedan waktu itu masih penyidik KPK. Itu anti korupsinya. Kemudian yang kedua bagaimana dia melakukan sidak. Di Jembatan Timbang atau di mana ya? Iya, Jembatan Timbang betul. Awal pertama, akhirnya Jembatan Timbang ditarik ke Kementerian. Pertama tidak terbukti. Kementerian Perhubungan. Kedua melakukan tindakan. Ketiga melakukan antisipasi. Adanya kurikulum anti korupsi di sekolah menengah. Itu dia lakukan. Jadi orang dididik untuk tidak korupsi. Itu di persoalan anti korupsinya. Nah artinya kan prestasi juga nih kalau dia buat kurikulum itu. Menyangkut yang pertama juga gitu loh. Nah itu 2 poin yang mau saya jual. Poin ketiga, sehat. Kalau kita ngelihat orang bilang Jokowi itu hebat, ya faktor stamina Jokowi ya. Wah Ganjar itu stamina lebih gila lagi. Ya pesepeda ya kan. Lari paginya gitu loh. Kemudian lihat acara di ini kan di wilayah Jawa Tengah. Itu hal ketiga. Hal yang keempat, keperpihakan kepada rakyat. Itu bagian prestasi juga ya. Bagaimana dia mengelola UMKM di sana. Itu kan keberpihakan kepada rakyat. UMKM ya. Dan prestasi juga toh. Jadi kan ini ada related lah. Nah, yang 5 mungkin nggak related banget lah. Kalau saya melihat dia bagaimana hubungan dia dengan Bu Atikoh dengan Alam ya anaknya. Ya sangat harmonis ya. Kalau orang bisa ke istri dan anak mesra gitu, dia pasti punya kepekaan sosial keluar deh. Oh iya. Ini nggak nyindir siapa-siapa ini ya.
Orang nggak akan mampu nangkap secara sosial persoalan orang kalau tiap hari sama istri berantem tuh. Oh gitu. Iya. Tapi nggak nyindir siapa-siapa ini kan? Yang pernyataan yang kelima ini nggak nyindir siapa-siapa. Bagaimana dia bisa Bagaimana dia bisa blending ke setiap komunitas? Itu kan kepekaan sosial. Iya. Saya rasa ya refleksinya tuh dari bagaimana dia dengan Bu Atiko sehari-hari dengan alam. Dengan keluarga kecil lah ya. Iya, itu dulu selesai dulu di situ. Oh gitu ya. Tapi nggak berpretensi nih kan? Ya sebenarnya 1 sampai 4 juga kan kalau berpretensi juga gitu loh. Ya. Tapi kan itu kan soal konsep dan program. Kalau ini kan personal. Ya kan butuh apa sih namanya? Bagaimana orang di dirinya sendiri ya. Ini kan persoalan sosial. Iya, karena masalah personal ini kemudian direlatedkan kepada masalah sosial. Enggak nembak personal lah, enggak. Mahfud. Cemburu gini deh, Bang Valdes cemburu nggak nengok kayak Pak Ganjar sama Bu Atiko? Aku cemburu. Oh gitu ya. Iya. Nanti kita tanya lah sama siapa yang cemburu. Nah, iya. Oke, Pak Mahfud gimana? Walaupun kita udah tahu lah prestasi Pak Mahfud seperti apa, tapi kan perlu juga disampaikan sama publik gitu ya. Pak Mahfud itu seperti apa orangnya gitu kan, perlu. Walaupun jutaan pasang mata sudah melihat seperti apalah prestasinya Pak Mahfud di bidang hukum, orang sudah ngakuin lah. Oh bentar dulu, salah kalau bilang hukum. Hukum dan politik. Ganjar itu punya pengalaman legislatif dan eksekutif. Ya, legislatif, eksekutif. Mahfud legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ya, semua udah dijalanin sama dia. 3 ini trias politika itu pernah dijalani oleh Mahfud dan ya kalau kita bilang rumor nggak ada, hukuman nggak ada. Ya, clear. Oke. Di clear. 2019 kan sempat masuk jadi radar cawapres. Ya, walaupun gagal akhirnya. Artinya hitungan-hitungan tentang elektabilitas atau apa, dia elektabilitas, kapasitas pasti itu yang buat orang jadi dihitung dalam radar cawapres. Ya kita kan nggak termasuk karena radar itu nggak punya, nggak sinyalnya nggak ketangkap gitu jauh gitu. Iya. Nah yang paling membuat dia sangat luar biasa, ya cerita tentang penanganan soal keuangan yang 349 triliun ya. Ya. Bagaimana dia di Ditjen Pajak ya, Kementerian Keuangan. Iya, Kementerian Keuangan. Lah, kapan kita pernah punya menteri yang ngejar uang segitu? Oke. Ya, untuk prestasi itu luar biasa lah. Ya. Kita butuh dia loh. Ya. Negeri kita kaya ini uangnya kemana semua? Saya setuju lah Pak Mahfud yang memang ya selama ini clear dan clean ya. Paling enggak aku sekarang udah ngeracunin Bang Valdes ya. Enggak, paling enggak aku bertanya lagi. Kalau akhirnya dalam permainan di lapangan terjadi pemilihan umum tanggal 14 Februari, akhirnya draw ini, nggak ada yang 50%. Yang maju ke depan dua besar. Satu kelompok ada yang orang bilang preferensi politiknya pasti salah satu capres dan itu adalah Prabowo, dan kemungkinan untuk menang itu justru lebih besar ketika mereka harus main di 2 putaran. Nah, ini kan hitung-hitungan yang udah terbuka ini sekarang di televisi ya, di podcast ya, ada banyak lah orang menghitung seperti itu. KPT melihat nggak ada peluang-peluang seperti itu di di atas kertas gitu ya. Kemudian bagaimana Sumatera Utara nanti posisinya seperti apa nanti kira-kira? Nggak seperti itu. Nggak seperti itu ya. KPT menghitungnya seperti apa? Ada hitung-hitungan? Siapa bilang lari ke Prabowo kalau 2 putar? Itu memang udah jadi banyak. Wah itu kan hanya permainan media aja, kita lihat ke lapangan enggak kok. Oh ya. Enggak. Karena ternyata yang ada di kelompok Anies itu kan memang pendukung Prabowo sebelumnya di tahun 2019. Sekarang ini kan bergeser semua nih. Ya. Kalau menurut Bang Impun waktu itu? Kalau abang pakai preferensi lama, mendukung ini pakai preferensi lama lah tetap. Ya. Bentar dulu, preferensi lama itu kan 2. Suka sama Prabowo, nggak suka sama Jokowi. Ya. Komunitas ini ya, yang kita sebut ini. Nah sekarang apakah dia lari ke situ ketika ada Gibran?
Tar dulu. Ya dihitung juga, itu kan preferensi lama juga. Ya, Abang cuma bilang suka ke Prabowo. Tapi, Abang lupa bahwa itu benci kepada, tidak suka kepada Jokowi, sehingga memilih Prabowo. Sekarang faktor mereka ini gabung dengan ada representasi Gibran, apa enggak? Masa abang hanya menghitung yang ininya aja? Faktor pertama, faktor keduanya masih nggak dihitung. Yang paling kuat magnetnya kan Prabowo. Kalau Gibran kan ya udahlah, hitung ini aja lah, hitung cantik aja lah. Nah kalau abang berani bilang Gibran hitung cantik, artinya itu tidak menjadi ketakutan buat kita memenangkan Ganjar karena hanya hitung cantik. Gitu ya. Kalau abang menganggap bahwa Gibran itu hal yang penting, itu juga harus abang hitung ketika yang ini kalau putaran kedua kemana? Kalau misalnya 2 putaran, mereka melihat daripada condong untuk memilih yang ini, lebih bagus yang ini karena ini dulu sempat ada Gibran di situ. Ya, Gibran kan wapres ya kan. Oh kita yakin cinta dan benci itu adalah 2 hal yang nggak mungkin berubah. Harus dihitung tetap itu. Harus dihitung ya. Berarti ketidaksukaan terhadap Jokowi itu masih melekat sama Gibran, kira-kira. Kalau kesukaan kepada Jokowi itu kuat, ketidaksukaan itu juga kuat. Oh gitu ya. Abang dalam satu hal menghitung, dari dalam hal lain nggak menghitung. Gitu. Ini kan permainan-permainan yang sudah analisa yang sudah dimainkan orang-orang. Artinya banyak orang yang berpikir ya karena survei juga sudah menyatakan itu kan. Ya survei sekarang kalau nggak salah 4. Maaf bang. 6. Maaf bang, ya. tambahkan bang. Ya. Dengan yang tadi itu. Kalau kelompok yang ini kan abang kembali bicara polarisasi yang lama. Polarisasi lama. Polar yang ini kalau gabung, polar yang tadinya memilih sini mungkin jadi pindah. Wah bapak ternyata masih didukung, kalau gitu kami pindah dong ke sana. Kan bisa. Itu juga kita hitung gitu. Sekarang kan ada juga terbentuk opini bapak itu sudah tidak bersama pendukung lamanya. Ya. Bukti. Ya. Nah kalau abang masukkan yang ini tadi jadi ke situ, yang ini kan bapak bohong bapak rupanya masih bersahabat, ya kami pindah ke sana lah. Abang hitung nggak? Ya ada hitungannya juga. Teorinya ada, kan tinggal strategi. Iya. Ya tapi artinya kan selama ini kan ya kelompok yang taruhlah kelompok yang kalah ini adalah Anies dan ini ya, Anies dan. Oh jangan juga bang. Saya nggak berani bilang Anies itu underdog. Ya. Itu gerakannya masif bang. Medan kita ukur ada berapa lokasi yang udah mereka kuasai. Tapi kan kita bicara dari bicara dari survei. Oke, by survei lah. By survei aja. Angka-angka yang diumumkan di publik boleh. Persoalan itu survei itu tidak valid atau enggak, kemudian itu rekayasa atau enggak, ya pokoknya tampil di TV. Ada namanya ini survei A, survei B, survei C, yang semua mengarah kepada misalnya yang paling tinggi elektabilitasnya ya. Prabowo Gibran, masuk Ganjar Mahfud, kemudian Anies, Imin. Kira-kira dengan asumsi itu kemudian tidak ada yang mendapat 50+1. Ya, pemainnya tinggal 2. Pemain tinggal 2. Finalnya. Anies dan Imin ini kemana nih? Pecah kemana? Suaranya. Kalau Jawa Timur mungkin akan sangat cair lah ya, pecah 2 ya. Kalau Sumatera Utara gimana bang? Terakhir. Karena udah waktunya kita memang untuk mengakhiri. Terakhir nih. Sumatera Utara itu kantong Anies Imin nih kira-kira kemana nih? Kalau kita prediksi ini 2 putaran jadi, KPT melihatnya seperti apa? Sukseslah KPT membawa terakhir Imin, Ganjar Mahfud pemenang. Terakhir Pak Anies itu yang ke Sumatera Utara yang saya ikutin tuh ke Deli Serdang. Oke. Deli Serdang tuh di situ ada kepala daerah Pak Ansari Tambunan ya. Yang kemudian menjadi caleg PKB. Iya. PKB itu kan Caimin. Ya. Kita kenal Pak Ansari ini siapa. Okay. Jadi kita nggak khawatir kalau dengan teori bahwa Anies Imin tidak lolos ya. Tapi itu saya bantah. Okay. Saya bantah. Saya nggak berani main dengan pasangan Anies Imin ini masif ini. Ya, oke. Nah itu kalau saya bicara komunitas Deli Serdang,
Oh, kita nggak takut. Kita nggak bilang itu ke Prabowo, enggak. Iya ya. Itu jatuhnya ke mereka itu ya, ke Anies Imin ya. Ya. Satu hal lagi Bang ya, yang saya perlu tambahkan boleh ya. Di proses munculnya 3 pasangan ini, terutama capresnya, proses Ganjar itu sangat beda loh. Ganjar itu tidak seorang anak emas, tidak seorang yang disiapkan benar-benar ada dapat privilege gitu, enggak. Ya. Yang dua ini saya bilang ya boleh top down lah dari partai politik sekarang. Ganjar di PDIP itu enggak. Ganjar tuh bottom up dari bawah. Artinya kader yang masyarakat yang terkristalisasi ke dalam relawan-relawan lah yang membuat Bu Mega berdasarkan survei polling memutuskan. Memang dia datangnya dari bawah kok. Itu aja yang perlu kita perhatikan. Kader yang berproses ya. Bukan kader yang mendorong tuh loh. Dia di dalam internal tuh bukan anak emas loh. Ya. Yang non partisan relawan ini yang kerja. Memang masyarakatnya sudah jatuh hati duluan sama dia. Oke. Itu yang membedakan Ganjar dengan 2 calon yang lain. Oke, terakhir Bang, statement yang bisa Bang sampaikan sebelum kita tutup podcast kita ini. Kira-kira kekuatan mesin partai dan mesin relawan masih sama nggak sama dengan Pilpres sebelumnya? Mana yang lebih dominan nih? Mesin partai atau mesin relawan? Gitu. Mesin partai kalau kita bilang ya kalau pakai angka lagi kita jumlahkan PDIP, kemudian P3, Hanura, Perindo, suara yang kita jumlahkan juga kan nggak gede. Ya relawannya masih kerja gitu. Nah sejarahnya relawan yang 362 ex relawan Jokowi ini kan juga kalau bilang PDIP itu kalau nggak salah nggak sampai 25 ya. Tapi Jokowi bisa menang 50 berapa gitu kan. Yang kerja relawan. Jadi artinya saling membutuhkan. Iya. Nah, termasuk relawan-relawan yang non partisan juga ya artinya ya. Ya seperti KAPT ya, yang dengan dan kita di Sumut dengan kecintaan dengan fanatismenya terhadap kita di Sumut dengan P3, Hanura dan Perindo itu sudah mapping siapa main di mana partai politik akan didukung oleh relawan, kita sudah sampai sejauh itu. Udah ada mappingnya ya? Udah. Dan KPT udah bergabung dengan payung besarnya ini, payung besar relawan pemenangan Ganjar? Enggak, atau bergerak sendiri? KPT ada di mana-mana. Oke. Dia tidak di mana, tapi ada di mana-mana. Oke. Kita hari podcast kita. Makasih Bang Impun atas insight politiknya. Semoga Pilpres berjalan dengan dengan sehat ya. Dengan senang. Dengan politik yang gembira gitu ya. Yang gembira. Oke. Makasih Bang Valdes. Sama-sama. Makasih.